untuk mengklarifikasi tentang kejadian di medsos di wisata Pakis Jaya ini, salah satu warung bahwa ada orang pengunjung makan 3 gurame 3 nasi itu dengan harga 1.300. Nah, kami akan menanyakan langsung kepada yang punya warung, yaitu Bu Dede ya. Bu Dede. Kebetulan juga di sini ada Muspika, ada Pak MP, sama Pakis Jaya dan Pos Koramil Bendum dari Kabupaten Karawang dan Satgas COVID-19 Karang Taruna Pakis Jaya. Silakan Bu, mohon diklarifikasi sebenarnya Bu. Iya, sekarang saya bilang ya sama semua yang punya di Facebook ya, bahwa itu tidak benar bahwa anuan bayar 1.300.000 itu yang benar 320.000 itu juga tuh aja. Saya mah ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya kepada pengunjung. Saya baik yang mau di mana yang dekat mana yang jauh, saya minta maaf ya. Tapi itu benar Bu ya? Iya benar. Saksi banyak di sini Pak, saksi banyak Pak. Tidak diacak-acakkan gitu ya? Nah, karena gini Bu, tujuan kami ke sini hanya mengklarifikasikan aja betul apa tidaknya, karena di medsos juga ini ramai. Kita yang dikhawatirkan yang memiliki warung yang ada di Pakis Jaya ini, terutama juga kan nama warung itu juga sangat sampai tercemar gitu kan. Kalau memang Ibu yakin, ya kami mungkin perwakilan dari Satgas Kabupaten Karawang bersama Muspika di Kecamatan Pakis Jaya, ya kan, dan Karang Taruna Satgas Covid pun ya mudah-mudahan ini bisa dipahami semua yang ada di medsos. Mohon untuk mengenai klarifikasi ini segera kasihan kepada warung-warung yang lain. Sama aja itu mah ada pertanyaan Pak. Ya. Pak Tandre kenal dengan Ibu? Justru saya tidak kenal. Semuanya nggak kenal dengan Ibu kan? Karena saya ini ada di grup, Oke. salah satu grup, dan ketika itu saya diinstruksikan langsung dari kabupaten, mohon ditelusuri benar apa tidaknya dengan salah satu pengunjung makan nasi 3 porsi, gurame 3 porsi dengan biaya 1.300.000. Tapi kami alhamdulillah ketemu langsung dengan pemiliknya. Ternyata tadi yang diceritakan langsung oleh pemiliknya. Gitu. Ya, makasih. Ya, makasih ya, makasih banyak ya. Ya, maaf ya. Itu pengunjung, semua pengunjung minta maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat netizen, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Video barusan tadi itu adalah video klarifikasi si pemilik warung yang berada di Pantai Pakis, Karawang, Jawa Barat. Sang pemilik warung yang bernama Ibu Dede membantah sebuah berita viral yang menyatakan bahwa warungnya menggetok harga selangit. Jadi diberitakan sebelumnya bahwa warungnya Ibu Dede yang menjual olahan ikan itu tengah menjadi sorotan warganet setelah seorang pembeli melaporkan mahalnya harga di warungnya tersebut. Dalam video tersebut nampak Ketua Umum Satgas COVID-19 Karang Taruna Kabupaten Karawang, Bapak Chandra Caniago, menanyakan perihal kabar viral yang beredar di media sosial kepada Ibu Dede, sepemilik warung. Bapak Chandra datang ke warung tersebut didampingi oleh anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau Muspika dan perwakilan Koramil, serta anggota Satgas COVID-19 Karang Taruna setempat. Beliau juga menyatakan bahwa dirinya diinstruksikan langsung dari pemerintah Kabupaten Karawang untuk menelusuri benar atau tidaknya berita dari salah satu pengunjung yang menyatakan bahwa habis Rp1.300.000 untuk makan 3 porsi gurame. Sebelumnya, pengunjung tersebut curhat di akun Facebooknya yang bernama Fuji Elestari. Dalam akun Facebooknya, dia menuliskan begini guys: yang buat ke Pakis, hati-hati. Tadi saya ke Pakis digetok harganya. Beli gurame 1 sama nasi 2 harganya Rp350.000. Terus teman saya bawa mobil 3 gurame sama nasi 3 digetok harganya Rp1.300.000. Itu mahal jualnya. Getok mau cepet-cepet kaya kali. Harga sampai kaget saya imbuhnya. Tidak hanya itu saja, si Mbak Fuji juga melampirkan screenshot percakapannya di WA dengan temannya yang sampai meminjam uangnya dan sampai harus patungan untuk membayar ikan gurame tersebut. Dan juga melampirkan percakapan dengan warganet yang menuduhnya pencemaran nama baik pemilik warung. Tapi si Mbak Fuji ini tidak takut,
karena dia merasa dialah sebagai korban. Dan dia bilang dia memiliki bukti video sewaktu temannya membayar gurame tersebut. Tapi sayangnya unggahannya di Facebook itu sudah dihapus guys. Tapi banyak warganet yang sudah men-screenshotnya. Dan sampai sekarang warganet masih menunggu video bukti pembayaran tersebut. Dan menurut Mimin sih, video klarifikasi barusan itu kurang lengkap tanpa kehadiran si Mbak Fujinya. Seharusnya jajaran Muspika di video barusan itu juga mendatangi Mbak Fujinya untuk meminta klarifikasi. Jadinya adil. Menurut sobat netizen gimana nih? Apakah sobat netizen percaya dengan si Ibu Dede atau si Mbak Fuji? Tulis di kolom komentarnya ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya guys, agar membantu Mimin mengembangkan channel ini. Oke, lanjut. By the way, kejadian seperti ini sudah teramat sangat banyak dan sering terjadi. Mimin tuh heran kenapa para penjual, terutama di tempat-tempat wisata, mereka tuh tidak mencantumkan harga ya. Ada apa gitu loh? Apakah memang ada niat untuk menggetok harga? Mengingat kalau kita datang tuh nggak sering-sering banget, kan hanya sekali-sekali aja. Atau karena yang datang warga luar daerah itu, jadi aji mumpung gitu deh. Seharusnya pemerintah daerah setempat tuh bisa mengatur hal ini agar tempat wisatanya berkembang. Lah kalau begini, bukannya berkembang, yang ada malah jadi sepi. Orang takut mau datang. Atau kalau enggak, orang jadi malas makan di tempat wisata, malah bawa makanan sendiri. Kan yang rugi jadinya pedagang-pedagang di situ juga. Coba deh contoh tuh negara Singapura. Pemerintahnya mengatur ketat tentang hal ini. Mereka akan menghukum dan memberi denda bagi pemilik warung dan restoran yang berani getok harga. Mereka mengatur harga yang layak, tidak kemahalan dan juga tidak kemurahan, serta harus membuat daftar harga. Sehingga wisatawan yang datang ke Singapura tidak takut-takut untuk belanja di sana. Itulah sebabnya Singapura menjadi favorit tujuan wisata. Kejadian getok harga tidak hanya terjadi di tempat wisata aja ya guys. Bahkan di warung makan pinggir jalan pun juga pernah terjadi. Bahkan pernah ada kejadian getok harga yang sangat viral gara-gara warung makannya itu lokasinya di pinggir jalan yang memakai trotoar sebagai lapaknya. Warung makannya pun sangat sederhana, tapi harga yang harus dibayar setiap pembeli bisa langsung bikin bangkrut. Sampai-sampai ada pembeli yang harus ninggalin KTP buat jaminan karena uangnya kurang. Dan bahkan ada yang ninggalin helm buat jaminannya. Mungkin sobat netizen sudah pernah dengar beritanya ya. Nama warung makannya itu Lamongan Indah Lesehan Ibu Ani. Lesehan ini terletak di pinggir jalan Hos Cokrominoto, Kabupaten Tegal. Tepatnya di Kecamatan Selawi, nggak jauh dari kantor PLN Selawi. Jadi dikisahkan ada seorang pembeli yang datang berdua. Mereka memesan nasi, cumi, udang dan kepiting, serta es teh manis untuk porsi 2 orang. Setelah selesai makan, si pembeli hendak membayar. Dan alangkah syoknya karena total semuanya sebesar Rp700.000. Ini sih udah bukan getok harga lagi ya guys, tapi udah kayak perampokan, tapi berkedok jualan. Bikin Mimin gemes aja jadinya. Sang pembeli sampai harus nanya asal-usul makanannya itu karena tidak percaya dengan harga yang dipatok. Nah, Ibu Ani berkelit menyatakan bahwa memang harga jualannya tidaklah murah karena bahan-bahan yang dia dapatkan adalah bahan-bahan berkualitas super. Ibu Ani bilang ada rupa ada harga. Keren banget tuh jargonnya si Ibu Ani ini, udah kayak iklan di TV aja ya guys. Dan untungnya saja si pembeli memvideokannya lalu diposting di akun Facebooknya. Setelah diposting langsung viral tuh guys. Banyak warganet yang geram dengan Ibu Ani ini. Nah setelah viral, warungnya Ibu Ani ini jadi sepi. Bahkan Ibu Ani mengatakan dia pasrah dengan sepinya pembeli, tapi dia akan tetap mempertahankan harganya. Karena itu dia tadi, jargon yang dia pakai, ada rupa, ada harga. Akhirnya pemerintah Kabupaten Tegal bertindak tegas dengan cara menutup warung Ibu Ani ini. Karena ternyata pemerintah Kabupaten Tegal pun juga sudah sangat geram. Ibu Ani mengulanginya lagi. Padahal dulu Ibu Ani sudah pernah ditegur dan diberi pembinaan. Tapi dulu belum sempat viral-viral banget. Memang ada keluhan dari pembeli, tapi tidak sampai seviral ini. Tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Tegal ini mendapat dukungan dari warganet. Banyak warganet yang senang. Bahkan pemilik warung serupa seperti Ibu Ani juga senang. Karena gara-gara kelakuan Ibu Ani ini berdampak besar terhadap usaha mereka. Orang-orang yang datang ke Tegal jadi takut kalau mau makan di warung-warung lesehan gitu.
Dan perbuatan Ibu Ani ini juga sudah mencoreng citra Kabupaten Tegal. Padahal Tegal kan terkenal karena harga makanannya yang murah. Contohnya warteg. Sekedar info aja nih guys, pemerintah Kabupaten Tegal tidak langsung begitu saja menutup warung Ibu Ani ya, tapi melalui proses yang panjang. Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah mendatangi kediaman Ibu Ani dan membuat perjanjian di atas materai. Bisa dilihat di video setelah ini ya guys, sewaktu Ibu Ani didatangi oleh perwakilan dari Bupati Tegal, yakni Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, serta sejumlah jajaran Muspika Kecamatan Selawi dan Satpol PP Kabupaten Tegal. Oh iya guys, setelah video Ibu Ani ini, Mimin lampirkan juga video-video lainnya dari berbagai warung dan restoran yang menggetok harga ke konsumennya. Cekidot. Cumi kan porsinya 1 piring. Cumi apa pakainya? Cumi laut? Iya, sudah. Kok sampai 220? Padahal sama nasi cak kangkung. Iya, 175 sih mas. Cumi emang berapa sih sekilonya? Cumi emang sekilonya berapa? Sekilonya cumi 110 ya, 85 datang tuh sih mas. Itu kan nggak ada sekilo mbak cuminya. Saya minta notanya bisa nggak? Notanya? Ada nota sini. Kalau porsi kecil ya kecil mas, ini porsinya besar sih. Ya kecil besar sama aja paling kira-kira aja mbak. Misalkan sekilo. Kalau nota we. Kan nota ya mas. Kan dene, Pak. Nota ya. Iwae sak kilo rong on mas, iku sakane 15.000 bawal. 2 kilo, Sak kilo rong on. 1 kilo rong on. Sakane 12.000, tekono 15.000. Sakane 15.000. Berat mana mbak tutup lagi. Di sini adalah warung di mana Bu Ani membuka dan menjual makanan seafood Lamongan dengan harga di luar kewajaran. Dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk melalui pemerintah Kabupaten Tegal maupun yang tersebar di media sosial, sehingga Pemkab Tegal perlu mengambil tindakan dengan melakukan penutupan sementara tempat ini. Sambil menunggu proses selanjutnya terkait penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Semoga kasus yang serupa di tempat yang sama dengan penjual yang sama cukup berakhir sampai di sini. Tidak ada lagi konsumen yang dirugikan, karena sesungguhnya wisata kuliner di Kabupaten Tegal terkenal murah dan enak. Lesehan seafood Lamongan Bu Ani yang viral di media sosial dan media online nasional karena menjual makanan di luar harga yang wajar mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Tegal. Hari Jumat tanggal 31 Mei malam ini, usai mendapat pengarahan Bupati Tegal, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tegal, beserta jajaran Muspika Kecamatan Selawi, segera meluncur ke rumah kontrakan Muntiani, pemilik warung. Karena iku virale nang Facebook, nang Instagram, nang TV, Kompas, gara-gara panjenengan dodolan regane terlalu Dapur ki boten regine kula sing nyati sik sampun ngeyek. Kula iki wis ngomong karo jenengan ojo ngeyek. Karena niki nyata. Ngoten nggih. Sehingga kasus viral ketok harga di warung lesehan Bu Ani ini bukan yang pertama kali terjadi. Tahun 2018 lalu, dinas terkait juga sudah memberikan pembinaan dan peringatan kepada Muntiani atau Bu Ani agar menjual makanan seafood tersebut dengan harga wajar dan mewajibkannya menyertakan harga di daftar menu. Namun demikian, hal tersebut tidak diindahkan, sehingga unggahan salah satu konsumen yang merasa dirugikan ke media sosial baru-baru ini pun kembali viral dan menjadi sorotan publik, bahkan meluas hingga menjadi pemberitaan nasional. Hal inilah yang dinilai meresahkan dan merugikan citra wilayah, utamanya sektor kuliner Kabupaten Tegal, termasuk pedagang makanan kaki lima lainnya. Di hadapan petugas, Muntiani sampaikan pernyataan jika dirinya memang menjual makanan seafood tanpa menyertakan daftar harga, sebagaimana yang dulu pernah disampaikan dinas terkait. ingin menyatakan bahwa saya berjualan tanpa menampilkan harga jual. Kami telah
yang jual barang dagangan di luar batas jalan legal, kami telah mendapatkan peringatan dan tahun 2018 dengan kasus yang sama. Kami telah melanggar undang-undang. Dari data yang dihimpun, tidak sedikit konsumen lesehan Bu Ani dari dalam dan luar Kabupaten Tegal yang dirugikan karena kasus membayar mahal makanannya. Tidak jauh-jauh, pemilik kontrakan di mana Bu Ani tinggal saat ini pun mengaku sempat menjadi korbannya karena harus membayar mahal makanan di lesehan Bu Ani. Hal tersebut terjadi sebelum Muntiani mengontrak rumahnya di daerah Kagok. Sekitar 400 berapa? Orang berapa? Orang berarti 6. Orang 6, dewasa 4, anak-anak 2. Atas kejadian tersebut, untuk minimalisir dampak dan memberikan perlindungan pada konsumen, pemerintah Kabupaten Tegal menutup sementara warung lesehan Bu Ani sembari menunggu proses penanganan pengaduan konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Tegal. Malam ini dipimpin langsung oleh Bupati Tegal sehingga memutuskan ya oleh Forkompinjam, Humas dari Dinkor, Satpol PP, jadi tadi juga rapat di rumah dinas, sehingga memutuskan tutup untuk sementara sambil proses ini karena nanti kita melakukannya adalah sesuai dengan perlindungan konsumen. Sebetulnya pembinaan ini sudah, karena ini sudah terjadi tahun yang lalu pun sama kejadian semacam ini. Kami sudah menyampaikan tolong kepada semua pedagang agar mencantumkan daftar harga, karena tatkala jual beli yang paling enak itu kan kalau harga berapa pembeli dan penjual itu ada kesepakatan, kita makan juga enak. Jadi sekarang saatnya mari kita sama-sama termasuk saya menjadi konsumen yang cerdas supaya tidak terjadi seperti hari ini. Dan saya berharap tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Tegal dan nasional bahkan jangan takut lagi, yuk kita datang kembali ke Kabupaten Tegal. Insya Allah Kabupaten Tegal adalah ramah, sopan, memberikan pelayanan terbaik untuk seluruhnya yang hadir di Kabupaten Tegal. Kulinernya mantap kok. Ya. Dari Slawi, reporter Humas Pemkab Tegal melaporkan. Ayam segitu, yang benar aja. Bukan jangan peras orang. Bener aja. Orang kakak berapa? Masih itu lagi siap-siap aja kak diperas. Enggak logika. Bugasan itu. Kami tidak terima itu bilang. Memang udah dimakan tapi jangan kayak gitu caranya kan. Tak ada nih muda. Memangnya 2 ekor, kampung. Ya udah kalau mau nggak makan nggak usah. Kalau udah bilang kayak gitu, suruh makan. Yang wajar lah bikin harga yang wajar. Saya kasih. Ini ada batu pitu di sana. 150.000 nya 1 ekor. Porsi beda apa? Aduh, nggak ada sama-sama ayamnya itu. Ya sama-sama ayam, beda ayamnya. Jangan karena udah di dalam perut dibilang segini harganya, yang logika lah. Logika kak. Nggak logika 800.000. 800.000 berapa banyak 800.000? Bukan hotel ini. Iya. Bukan hotel berbintang ini kak. Mau nggak hotel mau nggak api dipasnya. Yang logikanya ini bukan ini pemerasan 800.000 makan. Tambah. Wow. 800.000 makan di sini. Hati-hati makan di sini. Makan ayam bukan makan emas. Jangan nyampe di perut orang diperas. Hati-hati makan di sini itu aja. Kami sama-sama pengunjung kami. Iya, 800. Makan emas, makan ayam, bukan makan emas nih. Hati-hati makan di sini. Luar biasa. Dengan cabe. Berapa tadi nih? Ini 250 tadi kan? Udangnya 250.000. Mana Pak yang tadi lagi? Kelapa mudanya berapa tadi Bang? 15.000.
15.000 itu. Tanya kakak itu. Kakak itu. Enggak, itu kan totalnya semua 285.000 kan? Udangnya 250.000. Ini udah abang yang bilang kan 250.000. Ren berapa tadi? Cepat kak. Cepat kak. Tengok apanya? Ada reaksinya? Iya, tunggu bentar bang. Ini hajatnya nih. Iya, di posting ini udah pernah kejadian 300 pembayarannya. Cuma ini aja 200 limpul. Apa? Coba bang tengok. Cuma udang aja 200 limpul. Kan bisa nih. Kami kan sebelum makan tadi udah curiga bang. Makanya kami nggak makan tadi nih. Cuma nasi gorengnya aja kami makan tadi. Paling cuma sedikit aja tadi. Tengok kan ketakutan ya, nggak beraninya. Ya makanya tadi. Biar. Kan kau tanya tadi sama lakinya kan. Yang kau tanya bukan masalah duit, masalah tem gini kok bisa tem gini harganya. Takutnya tadi dia kemana aja? 3 kali tadi ku panggil. Soalnya kan kayak udah marah gitu manggil orang itu tadi ke situ. Takut orang itu, tunggu abangnya aja kata dia, kakak itu. Iya, ini kakak langsung. Masuk air. 250.000. Sinilah kakak. Ini udangnya 250.000. Udangnya 250.000. Udang 250.000. Sama nasi gorengnya. Itu. Kejadian di Pantai Jono. Ini sama kelapa mudanya. Semua total 285.000. Udah? Ini. Sinilah, berkurekam kau sini. Udah sinilah, berkurekam. Masalah itu. Cepat. Sini, berkurekam. Berani nggak berkurekam? Datang ke sini. Besok semua ini nggak ada lagi nih. Tengok. 285.000. Iya, enggak. Masalahnya tadi 285.000 kan? Mana kakak itu? Kok lari? Berdirekam. Gimana bang? Mana? Tunjukkanlah orangnya. Panggil kakaknya. Enggak, ini saksi bang, barang bukti. Aku nggak terima kayak gini. Udah kak, tempat makanannya aja langsung. Ke harga makanannya aja. Kita jelas ngomongnya. Oh yang makan tadi ya? Enggak, makanannya tadi nggak jadi dimakan. Matikan dulu pegawai yang di depan deh. Nggak bisa kak, ini soalnya kan harga tadi udah disebut 285. Kami sudah rekam kakak itu bicara langsung tadi. Bu, wah bu, ngamun tuh nih, nggak mau sih, ini temen ngatus nih. Iya, Oh per 300 ya? Oh gitu. Satu porsinya 60. Jadi sama esnya? enggak tuh, es itu 5. Esnya 15.000. Oh gitu. Ya. Jadi 4 porsi 315 gituan berarti ya? Iya. Harga itu 60. Kalau gado-gado lontong mie yang 15. Oh gitu. Porsinya kan gitu masih ya tahu. Soalnya aku baru tahu makan rujak segitu harganya bu. Sama Jaya sama enggak boleh. Di mana itu? Nah kota masih rumah mana? Saya Bolak Banteng. Saya umur nggak pernah atas segitu ya mas. Soalnya kalau lihat tempatnya, ya. Tempat itu nggak jamin. Oh jamin bu. Kalau restoran biasanya emang kalau harga segitu. Oh iya kalau elit kita nggak tahu soalnya kalau segitu emang kalau menurut saya mahal. Iya. Udah bu ya. Ya mohon maaf ya. Makasih ya bu ya. Sai có đòi thằng anh ơi. Con cái này bi kan, punya ikan tangan. Harganya tetap nganai, kecuali di sana.
Bo kiwa tetap boleh segitu. Ya nggak. Indomie parang itu lah. Indomie itu bo lang tuh bo hawa kamu. Bo hawa itu nang Indomie nang nanganan itu yang warung-warung pinggir jalan gua itu gua juga hoya gua bo dia. Jadi langsung gua stok. Gua tamin kok jadi sakti gua stok ya. Gua bo dia. Bo Indomie ya. Bo ini gua gua nang bo hawa na ya. Gua juga hawa na. Gua bo ya. Pokoknya tenang. Ini cocok cengli, cengli. Tidak kok, mahal apa? Mahal gua pun nggak jual. Tidak usah itu, mahal gua pun. Ya, saya udah ketemu ini. Benar sih harga nggak naik ya? Hah? Harga nggak naik. Jual tetap biasa dah. Jual biasa kata encinya. Nggak naik Kalau sana biasa. nggak naik, kita tetap biasa. Terus jualnya kemana aja, Ci? Hah? Jualnya kemana aja? Ke warung-warung, catering, restoran. Biasa yang itu ya bambu house. Yang bambu house. Orang Jadi dagang. nggak ngambil kesempatan. Oh enggak, saya mah nggak pikir begini. Enggak ya? Sama sekali nggak pikir. Nggak pikir ya? Orang saya kan pada enggak. ngambil barang dari itu terus harga naik. Malahan saya kok nasihatin orang, kalian jangan begini. Jangan begitu. Ya nggak, tenang aja, barang masih banyak. Malahan saya nasihatin biar orangnya tegang. Iya. Panik gitu. Betul. Biar inci-inci dia orang tenang. Oh jangan itu. Tenang aja, barang masih banyak. Barang masih banyak. Ya sih, saya beli banyak, nggak bisa beli kecap loh. Pokoknya kecap saya masih banyak, besok aja datang. Harga tetap nggak naik, nggak usah takut.